Tak ingin terulang kasus Lionel Messi, Barcelona berhati-hati urus kontrak Lamine Yamal. Barcelona krisis bek, Andreas Christensen belum juga bisa tampil. Hasil Spanyol versus Belanda, Yamal cetak gol, Oyarzabal berskor 3-3. Mengkhawatirkan, Robert Lewandowski dikabarkan cedera saat bela Polandia. Tak ingin terulang kasus Lionel Messi, Barcelona berhati-hati urus kontrak Lamine Yamal. Barcelona tengah bekerja keras untuk memastikan masa depan Lamine Yamal tetap di klub tanpa mengalami masalah finansial seperti yang pernah terjadi pada Lionel Messi. Klub tidak ingin mengulangi kesalahan dengan kontrak yang terus meningkat secara tidak terkendali, sebagaimana yang pernah terjadi dengan mega bintang asal Argentina tersebut. Sejak memperpanjang kontrak Yamal hingga 2026 pada tahun 2023, Barcelona sebenarnya sudah memiliki kesepakatan verbal dengan sang pemain dan agennya bahwa setelah dia berusia 18 tahun, kontrak jangka panjang akan diberikan. Namun regulasi FIFA membatasi durasi kontrak pemain di bawah umur, sehingga mereka harus menunggu hingga waktu yang tepat untuk menyusun kesepakatan baru. Dalam setahun terakhir, performa Yamal berkembang pesat hingga membuat kesepakatan awal terasa kurang relevan. Barcelona menyadari bahwa sang pemain kini telah menjadi bagian penting dari skuad utama dan layak mendapatkan kontrak yang lebih kompetitif. Sekarang klub berusaha menyusun strategi perbaruan kontrak untuk tetap memberikan penghargaan atas kontribusi kepada sang pemain tanpa mengorbankan kestabilan finansial klub. Barcelona ingin menghindari pola yang terjadi pada Messi, di mana kontraknya diperbarui hingga 9 kali selama karirnya di klub. Kenaikan gaji yang terus berlanjut akhirnya membuat beban finansial semakin besar dan sulit untuk ditangani. Dengan Yamal, mereka berharap bisa menerapkan skema pembayaran progresif yang tetap kompetitif tetapi tidak menjerumuskan klub ke dalam masalah keuangan. Di bawah asuhan Hansi Flick, Yamal sendiri tampil impresif musim ini dengan mencetak 13 gol dan 17 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Di Liga Champions, Yamal telah mencetak 3 gol, salah satunya adalah gol spektakuler dalam kemenangan 3-1 atas Benfica di leg kedua babak 16 besar. Barcelona krisis bek, Andreas Christensen belum juga bisa tampil. Barcelona dipastikan tanpa Andreas Christensen dalam laga melawan Osasuna pada Jornada 27 Liga Spanyol, Jumat 28 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan dari Sport, pertandingan ini datang terlalu cepat bagi bek asal Denmark itu. Andreas Christensen yang kini berusia 28 tahun telah melewatkan seluruh pertandingan pada paruh pertama musim ini usai menjalani 2 operasi tendon Achilles. Meski sempat kembali pada Januari 2025, Christensen kembali mengalami masalah kebugaran tanpa sempat bermain untuk Barcelona. Kini Christensen harus menunggu setidaknya hingga pertandingan melawan Girona pada pekan depan untuk bisa kembali ke lapangan hijau. Absennya Andreas Christensen makin memperumit situasi di lini pertahanan Barcelona. Saat ini satu-satunya bek tengah yang benar-benar tersedia bagi pelatih Hansi Flick adalah Eric Garcia. Namun Barcelona masih memiliki harapan setidaknya salah satu dari Ronald Araujo, Pau Cubarsí atau Inigo Martinez bisa pulih tepat waktu dan siap menghadapi Osasuna. Dengan kondisi ini, pelatih harus mempertimbangkan opsi lain untuk mengisi lini belakang. Kombinasi pemain muda dan perubahan taktik mungkin diperlukan guna menghadapi tantangan yang ada. Laga melawan Osasuna akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Barcelona dalam kondisi yang tidak ideal ini. Hasil Spanyol versus Belanda, Yamal cetak gol, Oyarzabal berskor 3-3.
Timnas Spanyol susah payah mengalahkan timnas Belanda di laga leg kedua perempat final UEFA National League di Mestalla, Valencia, Senin 24 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung dengan seru dan ketat. Kedua tim saling adu serangan dan menghasilkan banyak gol dan berakhir dengan adu penalti. Gol-gol Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal, Brace, dan Lamine Yamal. Sementara gol Belanda dihasilkan dari Memphis Depay, Ian Mason, dan Xavi Simons. Dengan demikian, hasil laga ini berakhir imbang dengan agregat 5-5. Spanyol kemudian menang dengan skor 5-4 di babak adu penalti dan meraih tiket ke babak semifinal. Mengkhawatirkan, Robert Lewandowski dikabarkan cedera saat bela Polandia. Barcelona tengah mengamati kondisi Robert Lewandowski yang mengalami cedera betis ringan saat membela timnas Polandia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Lituania. Meski menang tipis 1-0, Polandia tampil sangat mendominasi. Mereka memegang 62% penguasaan bola. Anak-anak asuh Michal Probierz juga melepaskan 24 tembakan dengan 7 yang mengarah ke gawang dan 1 berbuah gol. Sementara timnas Lituania hanya melakukan 8 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran. Berkat kemenangan ini, Polandia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup G dengan raihan 3 poin. Finlandia yang juga menang 1-0 atas Malta berada di puncak klasemen. Pada laga berikutnya, Polandia akan berhadapan dengan Malta, sementara Finlandia akan melawan Lituania. Meski berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, striker berusia 36 tahun itu harus ditarik keluar karena merasakan ketidaknyamanan pada kakinya. Namun laporan dari Diario Sport menyebutkan bahwa Lewandowski memilih tetap bersama tim nasional Polandia dan diperkirakan akan fit untuk laga melawan Malta. Keputusan ini membuatnya berbeda dengan Pau Kubarsi yang memilih kembali ke Barcelona setelah mengalami cedera ringan saat menghadapi Belanda. Barcelona tentu berharap cedera ini tidak menjadi masalah serius karena Lewandowski masih menjadi pemain kunci di lini serang. Jika kondisi sang striker memburuk setelah kembali dari jeda internasional, Hansi Flick memiliki beberapa opsi untuk menggantikannya. Ferran Torres bisa menjadi pilihan utama karena performanya yang sedang meningkat belakangan ini, termasuk 2 golnya ke gawang Atletico Madrid di Metropolitano setelah masuk sebagai pemain pengganti. Selain Torres, Dani Olmo juga bisa dipertimbangkan sebagai false nine, mengingat dia pernah menjalankan peran tersebut dalam pertandingan Copa del Rey melawan Real Betis. Namun status Olmo di tim nasional Spanyol juga masih belum pasti, sehingga keputusan akan bergantung pada kondisinya setelah jeda internasional.